adalah tema masalah. Tema masalah kita penggunaan listrik yang boros di rumah. Siapa pengguna utama yang mengalami masalah ini? Seluruh anggota keluarga. Apa yang mereka rasakan? Selain listrik yang boros, pengeluaran juga tambah banyak. Aktivitas yang mereka lakukan terkait masalah ini adalah menanak nasi, mengecas HP, menyetrika, wifi, dan lain-lain yang berhubungan dengan listrik. Yang keempat, kebutuhan atau harapan yang mereka miliki. Bagaimana caranya agar penggunaan listrik di rumah tidak boros dan adanya pengingat yang tidak mengganggu atau otomatis. Tahap 2, instruksi masalah. Bagaimana caranya kita bisa membantu mengurangi pemborosan listrik di rumah secara mudah dan otomatis agar bisa mengurangi pengeluaran bulanan dan tanpa mengurangi kenyamanan. Identitas dan jawabannya adalah identifikasi dan tulisan asumsi-asumsi yang timbul dari masalah ini. Banyaknya orang yang lupa mematikan alat-alat yang menggunakan listrik karena mereka tidak tahu alat-alat mana yang penggunaannya paling boros listrik. Terus sulitnya mencari solusi. Mengapa masalah ini penting untuk dipecahkan? Karena untuk menghemat pengeluaran bulanan dan melatih kebiasaan hidup hemat di rumah. Di tahap ketiga ini adalah yang pertama brainstorming ide. Yang pertama ada lampu otomatis berbasis sensor gerak. Yang kedua sistem AI yang mendeteksi perangkat boros listrik. Yang kedua aplikasi monitoring penggunaan listrik real time di rumah. Yang keempat, sistem deteksi ruangan kosong atau listrik mati otomatis. Yang kedua, fokus pada KA, machine learning, yaitu menganalisis pola penggunaan listrik. Yang kedua, computer vision atau sensor atau kamera, mendeteksi ruangan kosong. NLP atau chatbot, memberi saran hemat energi. Predictive system, yaitu memprediksi tagihan listrik bulanan. Yang ketiga, pilih satu atau dua itu terbaik. Kelompok kami memilih yang pertama sistem monitoring dan rekomendasi listrik berbasis AI. Yang kedua, smart home otomatis atau sensor AI. Yang ketiga, aplikasi prediksi dan kontrol penggunaan listrik. Pada tahap 4 ini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring dan rekomendasi AI. Pada gambar pertama terdapat dashboard utama monitoring listrik. Apa itu dashboard utama monitoring listrik? Fungsi utamanya adalah memberikan ringkasan secara real time tentang pemakaian listrik rumah saat ini, seperti beranda atau pusat kendali dari seluruh sistem. Berikut isi yang ditampilkan. Dashboard utama 1800 watt, daftar perangkat aktif beserta dayanya. Kulkas 200 watt on, lampu kamar 100 watt, total konsumsi hari ini 14,8 watt, presentasi boros 32%. Tandai warna merah grafik konsumsi listrik per jam, contoh 0,0 sama dengan 00. Indikator status on atau off. Perangkat tujuan dashboard utama monitoring listrik adalah memberikan gambaran solusi cepat kepada pengguna apakah listrik yang boros atau normal tanpa harus melakukan detail yang rumit. Pada gambar kedua terdapat halaman rekomendasi. Halaman rekomendasi adalah halaman di mana AI memberikan saran cerdas untuk menghambat listrik. Fungsinya adalah menganalisis data pemakaian listrik, memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan pola pemakaian, contoh yang ada di buku catatan. Matikan 1 jam untuk hemat 18%. Rekomendasi waktu terbaik untuk
penggunaan waktu tertentu. Tujuan halaman rekomendasi adalah membantu pengguna yang lebih baik agar tagihan listrik rendah. Rekomendasi ini muncul berdasarkan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI yang mempelajari kebiasaan listrik. Pada gambar ketiga terdapat halaman kontrol perangkat. Adalah halaman yang menampilkan daftar semua perangkat listrik berstatus daya. Fungsinya adalah menampilkan secara detail semua perangkat yang terhubung ke sistem, melihat status on atau off, melihat berapa daya watt yang sedang dipakai. Kemungkinan juga bisa mengontrol, menyalakan atau mematikan perangkat dari aplikasi. Contoh dari gambar, AC on sama dengan 1500 watt, kulkas on sama dengan 200 watt, lampu kamar 100 watt. Tujuan halaman kontrol perangkat adalah transparansi penuh kepada pengguna terhadap setiap perangkat yang menggunakan listrik.